Selamat datang kembali. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda film thriller CV Spanyol 2013 yang berjudul The Last Days. Spoiler di depan, berhati-hatilah. Di tahun 2013, epidemi misterius menyebar ke seluruh planet yang menyebabkan orang mengembangkan ketakutan rasional untuk pergi keluar. Jika mereka melakukannya, mereka mati dalam hitungan detik. Jalan-jalan di setiap kota, bahkan kota di seluruh dunia menjadi gurun tanpa satu orang pun di luar. Mark Delgado telah tinggal di tempat kerjanya selama 3 bulan, bertahan hidup dengan makanan dari kafetaria dan membantu rekan kerjanya menggali lorong di tempat parkir, yang bisa membawa mereka ke kereta bawah tanah. Suatu hari, dia melihat seseorang memecahkan kaca jendela mobil untuk mencuri GPS, yang membuatnya sangat marah dan memprovokasi dia untuk menggali lebih agresif. Ini ternyata menjadi hal yang positif, karena berkat dia, mereka akhirnya memecahkan tembok dan menemukan jalan keluar yang aman dari gedung tersebut. Sekarang semua orang bersiap-siap untuk pergi, sambil mengantri untuk beberapa perbekalan. Mark mau tidak mau memperhatikan salah satu bosnya, Enrique, membawa GPS di tasnya. Mark memutuskan untuk mengikutinya dan mempertanyakan tentang hal itu, dan Enrique menerima untuk berbicara secara pribadi selama Mark tidak memberitahu orang lain tentang hal itu. Mark mulai mengingat bagaimana dia bertemu Enrique. Beberapa bulan yang lalu, pria itu dipekerjakan untuk menangani masalah produktivitas perusahaan dan dikenal kejam dalam memperlakukan karyawan, yang memecat mereka tanpa ragu-ragu jika perlu. Ketika dia menyuruh Mark ke kantornya, dia memarahinya karena terlalu lama mengerjakan proyek, yang menolak untuk mendengar betapa sulitnya proses pemrograman, dan memberinya ultimatum, dia harus selesai pada akhir bulan atau dia akan kehilangan pekerjaannya. Mark tinggal sampai larut malam di kantor, mengerjakan kodenya dan semakin frustrasi setiap kali gagal. Pacarnya, Julia, menelponnya untuk memberitahu bahwa dia dan temannya, Andrea, akan menutup toko mereka, dan Mark berjanji padanya bahwa dia akan ada di sana untuk makan malam. Namun, komputernya mengalami error, dan dia akhirnya tinggal lebih lama dari yang direncanakan. Ketika dia akhirnya sampai di apartemennya, dia memperhatikan bahwa tetangganya membuka pintunya hanya untuk melihatnya tiba, dan pacarnya sudah makan malam tanpa dia. Dia menemukannya membuat mainan untuk tokonya, dan sambil melihat boneka yang dia pertimbangkan untuk disimpan di masa depan, dia mengangkat topik tentang memiliki bayi, yang mana Mark menjawab dia belum kepikiran ke situ. Malamnya, dia tidak bisa tidur jadi dia menonton TV. Berita sedang berbicara tentang seorang remaja Kanada yang merekam bunuh dirinya, setelah menghabiskan 6 bulan di dalam rumahnya, tidak pernah pergi karena takut. Keesokan paginya di tempat kerja, semua orang menonton klip yang sama, menyebabkan rekan kerja Mark, Rivera, dengan gugup meninggalkan area tersebut. Rekan kerja lain menunjukkan bahwa dia belum mengganti pakaian atau belum mandi selama berhari-hari. Kembali ke masa sekarang, Mark memberitahu Enrique bahwa dia ingin menemukan pacarnya, dan satu-satunya cara untuk menavigasi kereta bawah tanah dengan benar adalah menggunakan GPS. Karena ponsel tidak memiliki sinyal lagi, dia menawarkan Enrique kesepakatan, jika dia membawa Mark ke pacarnya, dia akan memberinya semua persediaan yang dia ambil dari loker Revere. Enrique pada awalnya mengatakan tidak, tapi dia berubah pikiran dengan cepat saat Mark mengancam untuk memberitahu semua orang tentang GPS yang dicuri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada rekan kerja mereka, kedua pria itu memasuki terowongan kereta bawah tanah. GPS berfungsi dengan baik, tetapi mereka tetap mematikannya untuk menghemat baterai. Dan untuk saat ini, mereka memakai peta kereta bawah tanah. Sudah ada banyak orang di bawah sana dan mereka mendengar suara tembakan. Jadi mereka bergegas sampai ke stasiun, yang penuh dengan orang-orang yang selamat dari tembok ke tembok. Tiba-tiba, seorang remaja mencuri tas Enrique. Dia dan Mark mulai mengejarnya melalui stasiun, mengikutinya ke atas dan bahkan menghindari api sampai mereka berhasil mencapai area di belakang pintu putar. Anak itu bergabung dengan 3 pria yang termasuk saudaranya, yang merupakan mantan polisi dan membawa pistol. Saat berada di luar kota akhirnya mulai kehilangan semua kekuatannya. Polisi membuat mereka jatuh berlutut sementara saudaranya menemukan GPS di ransel. Kemudian dia mendekat untuk mengambil tas Mark juga. Ketika lampu padam di stasiun, Enrique melompat ke polisi dan berebut pistol dengannya. Sementara Mark menangani bocah itu, dengan tas aman di lengannya Mark bersembunyi di balik kolom sementara Enrique berhasil mendapatkan pistol dari polisi dan membunuhnya, sebelum melukai rekannya dengan tembakan juga. Kemudian dia bergabung dengan Mark dan bersama-sama mereka melarikan diri.
dengan mudah bercampur di kerumunan berkat kegelapan yang kini telah mengambil alih tempat. Mereka berhenti di tangga untuk membalut luka yang ada di tangannya dan memeriksa apakah GPS masih berfungsi setelah jatuh. Untungnya memang begitu. Saat Mark melihat Enrique menyimpan pistolnya, dia mengira dia akan tinggal, tetapi Enrique mengatakan dia akan mempertahankan bagiannya dari kesepakatan. Mark mulai memikirkan hari-hari sebelum penguncian lagi. Suatu pagi, ketika dia meninggalkan apartemennya untuk pergi bekerja, dia mendengar banyak lalat di dalam tempat tetangganya dan melihat pintu terbuka. Jadi dia masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Dia menemukan seluruh apartemen penuh dengan kantong sampah dan bau busuk yang membuatnya batuk. Tetangganya menemukannya dan menyerangnya dengan pisau, bertanya-tanya mengapa dia masuk ke dalam. Padahal dia tidak pernah tertarik padanya sebelumnya dan bahkan tidak tahu namanya. Mark menanyakan berapa lama dia tinggal di dalam. Dan pria itu mengatakan dia tidak meninggalkan apartemen selama berbulan-bulan. Dia mencoba tetapi dia terlalu takut dan tidak bisa melakukannya. Setelah itu, Mark pergi bekerja di mana dia melihat Rivera diseret oleh penjaga keamanan. Setelah dia dipecat karena tidur di kantor dan tidak pernah pulang, Mark mengikuti mereka keluar saat Rivera mencoba yang terbaik untuk melawan tetapi tidak berhasil. Penjaga menyeretnya keluar, dan dia segera mulai kejang-kejang. Memiliki teori tentang apa yang terjadi, Mark mengatakan kepada penjaga untuk membantunya membawanya kembali ke dalam, tapi sudah terlambat. Rivera sudah mati. Setelah itu, Mark memeriksa loker Rivera dan menemukan perlengkapan untuk bertahan hidup, seperti senter, tabung gas dan makanan kaleng. Sore hari, dia memberitahu Julia tentang apa yang terjadi dan bagaimana menurutnya sesuatu yang serius sedang terjadi. Julia menghiburnya dan mereka bercinta. Kembali di masa sekarang, Mark bangun dari tidur siang dan tidak melihat Enrique dimanapun. Jadi dia pikir dia telah meninggalkannya. Tetapi Enrique segera muncul dengan kantong plastik yang dia diambil. Untuk melindungi GPS dari kerusakan air, kedua pria itu kembali ke terowongan kereta bawah tanah, di mana Mark mencoba untuk mencari tahu apa atau siapa yang menunggu Enrique di tujuannya. Tapi dia menolak untuk menjawab. Dia juga memperhatikan bagaimana Enrique menyimpan benih dari segala sesuatu yang dia makan, seperti apel. Beberapa saat kemudian, dengan bantuan GPS, mereka menemukan pintu masuk ke selokan dan melompat ke dalam. Tidak terluka karena air menahan jatuh mereka. Mereka menggunakan GPS lagi untuk menemukan jalan, dan akhirnya, mereka tiba di area di bawah gedung apartemen Mark. Untuk masuk ke dalam, mereka membuat rencana sederhana. Mereka menggantung tabung gas di pipa langit-langit dan akan menembaknya dengan pistol. Enrique gagal menembaknya sehingga Mark mengambil alih untuk mencoba, tapi juga gagal, menyebabkan telinganya berdarah dengan suara senjata. Dia mencoba lagi. Kali ini mengenai sasaran dan ledakan yang dihasilkan melemparkannya ke lantai. Enrique membantu dia berdiri dan bersama-sama mereka memanjat puing-puing, melewati lubang untuk mengakses gedung. Sepertinya gedung dipenuhi dengan pengungsi. Tetangga lamanya masih tinggal di apartemen yang sama. Tetapi kunci pintu rumah Mark rusak, mereka bisa melihat melalui lubang. Ini membuat Mark marah, yang mulai berteriak dan mendorong pintu yang ditahan oleh seorang pria, yang berbicara dalam bahasa asing. Mark menarik tangan dan menggigitnya, menyebabkan dia mundur dan akhirnya memasuki rumahnya. Pria itu mengancam mereka dengan pisau. Enrique mengeluarkan senjatanya sebagai balasan, mencapai jalan buntu sampai istri dan anak perempuan pria itu muncul. Gadis itu mengerti bahasa mereka dan menjelaskan bahwa mereka tidak punya tempat untuk pergi. Jadi mereka mengambil apartemen karena kosong. Setelah kedua pria itu meletakkan senjata mereka, Mark memberitahu mereka bahwa tempat itu miliknya, dan mengambil foto Julia dari dinding untuk menanyakan apakah mereka pernah melihatnya, tetapi mereka bersumpah tidak ada seorang pun di sini ketika mereka tiba. Setelah itu, mereka melihat-lihat tempat itu. Enrique tidak menemukan makanan di lemari es. Tetapi ada merpati mati yang sedang disiapkan untuk dimakan, dan tas popcorn tua di tempat sampah. Dia mengambil bijinya dan juga mengambil pisau dapur. Sementara itu, Mark pergi ke meja kerja Julia dan setelah menemukan bonekanya, dia mengambil gambar yang dibuat gadis kecil itu dan membalik kertasnya. Ketika dia melihat nama dokter di sudut itu ada gambar USG, karena Julia telah hamil sejak terakhir kali dia melihatnya dan dia tidak mengetahuinya. Mark mulai mengingat waktu terakhir mereka bersama. Mereka menonton berita tentang pandemi, yang mereka sebut panik, yang menyebabkan semakin banyak kematian di seluruh dunia. Pemerintah meminta warga untuk tetap tenang dan tetap menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Yang Mark geram, suasana hatinya semakin buruk ketika berita berubah menjadi tayang wanita hamil.
melahirkan dalam kondisi yang mengerikan dan dia mulai mengoceh tentang tidak bertanggung jawab dari semua itu, yang membuat Julia akhirnya mengerti, bahwa dia tidak pernah benar-benar menginginkan anak, dan semua alasan yang diberikannya selama bertahun-tahun hanyalah alasan. Kesal, menangis dia berlari dan mengunci diri di kamar mandi. Mengabaikannya ketika Mark mencoba berbicara melalui pintu, akhirnya dia berangkat kerja, dan saat itu, Mark memperhatikan bagaimana tidak banyak orang di jalanan dan sampah menumpuk, seorang pria di kereta bawah tanah bahkan mengenakan topeng. Ketika dia sampai di kantor, dia menelepon Julia, tetapi Andrea yang mengangkat teleponnya, mengatakan kepadanya bahwa Julia tidak ingin berbicara dengannya saat ini. Karena putus asa, Mark memutuskan untuk kembali, terutama setelah telepon dan televisi terdekat kehilangan koneksinya. Namun, begitu dia melangkah keluar, dia mulai merasa sakit sehingga dia harus kembali ke dalam dan tinggal di sana secara permanen. Kembali di masa sekarang, saat hujan mulai turun, Mark dan Enrique membantu keluarga mengumpulkan air dengan menggunakan tandu tua. Segera orang-orang di seluruh kota menggunakan tongkat, untuk meletakkan ember dan pot di bawah hujan, untuk mengisi kembali cadangan air mereka. Di malam hari, Enrique mengukir 2 tombak dari sapu, sementara Mark mengisi berbagai botol dengan air yang baru diperoleh, dia juga memasukkan boneka Julia ke dalam tasnya. Mereka kembali ke selokan di pagi hari dan ketika mereka mencapai sebuah celah, mereka berdebat kemana harus memilih. Mark ingin pergi ke mall tempat Julia dulu bekerja untuk melihat apakah dia ada di sana. Tetapi Enrique menolak mengatakan bahwa kesepakatannya hanya untuk membawanya ke apartemennya, dan itu bukan salahnya. Julia tidak ada di sana ketika mereka tiba. Dia bahkan mengeluarkan pisaunya untuk membela diri dan bertanya-tanya apakah Julia masih hidup. Yang membuat Mark marah, dia melompat ke arahnya untuk memukulinya. Dalam pertarungan, Enrique menjatuhkan pisau dan Mark menjatuhkan senter, yang pecah ketika menyentuh lantai. Kedua pria itu mengakhiri pertengkaran dan Mark menuntut untuk mengetahui apa tujuan Enrique, yang bisa lebih penting daripada istri dan bayinya. Sehingga Enrique akhirnya mengaku dia ingin pergi ke rumah sakit, tempat ayahnya tinggal setelah dia kehilangan kapasitas untuk bergerak, karena emboli. Dia juga memberitahu Mark bahwa dia bisa ikut dengannya, karena begitu dia sampai di rumah sakit, GPS bisa menjadi miliknya. Setelah beberapa keraguan, Mark menerimanya. Keduanya menemukan beberapa tangga yang membawa mereka ke dalam gereja. Sambil melihat sekeliling mereka menemukan pematik api dan termos dengan alkohol masih di dalamnya, sehingga mereka menggunakan kedua benda itu, ditambah beberapa kayu untuk menyalakan api. Tampaknya cahaya itu menarik perhatian seseorang, karena mereka mendengar beberapa suara di dekatnya, jadi mereka mengambil tombak mereka dan pergi menyelidiki. Apa yang mereka temukan di belakang gereja cukup mengejutkan. Seekor beruang, yang dengan cepat mulai mengejar mereka. Mark akan mencapai tangga selokan, ketika dia melihat Enrique telah jatuh dan beruang ada di atasnya. Jadi dia memutuskan untuk membantu. Dia menusuk binatang itu dengan tombaknya untuk menyelamatkan Enrique, yang bergegas kembali ke api unggun, dan menyalakan obor untuk menjauhkan beruang itu. Ini tidak cukup. Tetapi beruang itu maju dan mendorong mereka ke pintu yang akan membawa mereka keluar. Jadi Mark membuat rencana. Dia meminta kepada Enrique untuk menjatuhkan obor, dan ketika dia melakukannya, beruang itu menggunakan kesempatan untuk melompat ke arahnya, sehingga Mark menusuk dengan tombak yang diarahkan padanya, menyebabkan beruang itu menusuk dirinya sendiri di atasnya. Kedua pria itu tidak bisa menahan tawa, ketika menemukan tag yang mengatakan beruang itu datang dari kebun binatang Barcelona. Beberapa saat kemudian, mereka makan daging beruang yang telah mereka panggang di atas api. Enrique ucapkan terima kasih kepada Mark untuk tinggal, bukannya melarikan diri dengan GPS dan mengakui bahwa di waktu bekerja dulu, dia akan memecatnya, walaupun dia telah menyelesaikan proyek sesuai jadwal. Tetapi pengakuan ini hanya membuat mereka tertawa lagi. Enrique juga mengakui bahwa dia khawatir tanpa ayahnya. Tidak ada yang akan memperhatikan jika dia meninggal, dan ada beberapa hal penting yang masih perlu dia bicarakan dengannya. Sebagai gantinya, Mark memberitahu dia bahwa dia memberitahu Julia tidak menginginkan anak. Tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Dia hanya takut. Dia tidak bisa merawat dan melindungi anak itu, ketakutan yang semakin memburuk dalam situasi saat ini. Beberapa jam kemudian, mereka kembali ke selokan dan menemukan keluarga yang datang dari arah yang berlawanan. Salah satu dari mereka terluka, sehingga mereka menyuruh mereka pergi bersama mereka ke rumah sakit. Tetapi mereka menjawab dengan berita buruk. Rumor mengatakan rumah sakit tempat ayah Enrique berada telah terbakar habis. Karena panik, Enrique bergegas ke pintu terdekat dan memasuki sebuah gedung.
menaiki tangga sampai dia mencapai lantai yang cukup tinggi untuk mengawasi kota dan mengkonfirmasi rumor bahwa rumah sakit benar-benar terbakar. Merasa tidak ada arti lagi untuk hidup, Enrique mendobrak jendela dengan kursi dan bersiap untuk melompat. Tetapi Mark mendorongnya kembali ke dalam, dan mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkannya. Enrique tidak setuju. Jadi dia memberi Mark benih untuk calon bayinya dan menyuruhnya pergi. Setelah melewati selokan lagi, Mark akhirnya mencapai mall, yang dia masuki melalui tempat parkir yang penuh dengan mayat. Dia bergegas ke toko Julia, tapi dia hanya menemukan tubuh Ibu Andrea. Menjadi sangat putus asa. Dia melihat semua kertas dan buku catatan, tapi dia tidak menemukan petunjuk. Dengan marah dia melemparkan semuanya ke lantai dan menangis sampai dia melihat sesuatu di cermin. Setelah membersihkan debu, menemukan catatan dari Andrea untuk ibunya, yang mengatakan bahwa mereka terjebak di bagian supermarket mall. Mark bergegas ke area yang telah dibarikade, sehingga orang-orang yang meninggalkan lantai atas, tidak bisa datang untuk mencuri makanan dari mereka lagi. Para pria yang menjaga, mengancam Mark dengan busur, jadi dia mengeluarkan foto yang dia bawa dari apartemennya dan menjelaskan dia tidak ingin masalah, dia hanya ingin mencari pacarnya. Salah satu pria pergi ke belakang untuk melihat apakah Julia ada bersama mereka. Sambil menunggu Mark melihat beberapa bayangan bergerak di belakangnya, tiba-tiba, sekelompok orang yang telah mengikutinya, keluar untuk masuk ke pasar dan memperebutkan makanan. Saat kedua kelompok masuk ke dalam bentrokan keras, Mark memasuki pasar untuk mencari Julia, tetapi malah menemukan Andrea. Dia menyebutkan hari terakhir dia melihat Julia sebelum dia pergi ke dokter. Setelah menendang penyerang yang masuk, memandu Mark menuju pintu keluar terdekat. Namun, mereka terpisah ketika seberkas api jatuh dari langit-langit di antara mereka, menjebak Andrea di antara api. Dia membuka pintu dan Mark mendorongnya untuk keluar, tetapi dia tidak bisa melakukannya dan mati ketika langit-langit jatuh di atasnya. Mark tanpa membuang waktu mulai berlari ke arah yang berlawanan. Dia dilompati oleh salah satu perampok gila yang akan metikamnya. Tiba-tiba, Enrique muncul dan mendorong pria itu menjauh. Sebelum membantu Mark berdiri dia mengatakan kepadanya bahwa dia tahu dia masih membutuhkannya. Penyerang belum pergi dan dia dengan cepat menikam perut Enrique. Enrique mendorongnya menjauh lagi dan akan menusuknya dengan tombaknya. Ketika dia menyadari itu hanya bocah jadi dia memutuskan untuk membiarkannya. Berpura-pura luka bukan masalah besar. Dia baik-baik saja. Enrique memberitahu Mark, mereka harus bergegas keluar dari mall sebelum seluruh bangunan runtuh. Mereka menyeberangi selokan sekali lagi, sampai mereka menemukan lubang di langit-langit yang digali orang lain. Ketika mereka memanjat ke dalamnya, mereka menemukan diri mereka di bioskop. Tidak ada orang di sekitar. Jadi Mark mendekati pintu kaca dan melihat bahwa kantor dokter Julia ada di seberang jalan. Tidak mungkin baginya untuk mencapainya seperti ini, karena terowongan diblokir. Semakin putus asa, dia naik ke atas untuk melihat melalui jendela, mencoba untuk melihat apakah dia dapat menemukan Julia di dalam gedung lain itu. Membutuhkan beberapa saat, dia akhirnya melihatnya. Dia mulai memanggil namanya dan memukul jendela, berharap dia akan melihatnya juga. Pada awalnya merasa dia tidak akan pernah berbalik, tetapi tampaknya taktik Mark memiliki efek yang baik. Julia tiba-tiba berbalik dan pasangan itu akhirnya bertemu lagi. Menangis dengan bahagia, Mark bergegas turun untuk memberitahu Enrique. Namun, dia melihatnya duduk di teater, berdarah. Mark ingin mencari sesuatu untuk membalut luka, tapi Enrique melarangnya. Dia mengatakan waktunya telah tiba. Kata-kata terakhirnya meminta Mark untuk berhenti merengek dan menyeberang jalan untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Enrique pun meninggal. Kemudian Mark menangis untuknya. Dia dan Julia berhasil sampai ke pintu masing-masing. Setelah beberapa keraguan akhirnya Mark melangkah keluar. Dia segera mulai merasa sakit, pusing, telinganya mulai berdarah dan dia kesulitan berjalan. Dengan tetap menatap Julia dia melanjutkan. Bahkan setelah jatuh merangkak sepanjang sisa jalan, saat cahaya putih menjadi satu-satunya hal yang bisa dia lihat di sekelilingnya. Tiba-tiba, wajah Julia muncul di atasnya. Saat cahaya itu menyebar, Mark menyadari dia berhasil menyeberang jalan dan berhasil sampai ke gedung. Akhirnya bersatu kembali dengan kekasihnya. Pasangan itu tinggal di gedung itu dan memulai kehidupan yang baru di sana. Mengumpulkan air dari hujan dan menanam benih Enrique. Anak laki-laki mereka lahir kuat dan sehat. Ketika dia belajar berjalan, dia pergi keluar. Dia membuktikan sendiri bahwa generasi baru tidak terpengaruh oleh kepanikan. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok remaja pengembara muncul di depan pintu mereka, sehingga Mark dan Julia memutuskan untuk membiarkan putranya bergabung dengan mereka, sehingga dia dapat memiliki kesempatan untuk mengetahui apa itu dunia luar.
mungkin memiliki kesempatan untuk membangun kembali masyarakat dari awal. Pastikan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.